Ya Allah, pemandangan apa ini? Nyaris menangis ketika akhirnya aku melihat pocong sudah duduk di atas tempat tidur menghadapku. Semua doa yang kuhafal sudah terucap pelan, namun ketakutan tetap ada di kepala, tidak mau menghilang. Tarikan nafas hanya sebatas leher, gak ada kekuatan untuk menghirup udara dalam-dalam. Keringat dingin mulai mengucur pelan, membasahi kulit kepala, turun ke dahi dan wajah. Aku tenggelam dalam suasana mencekam, sendirian di rumah, di tengah perkebunan karet. Desir udara yang tadinya bertiup bergerak seketika menghilang, mati. Suara pepohonan yang bergoyang karena angin tiba-tiba hening, sepi tanpa aba-aba. Ya Allah, lindungi dan selamatkanlah aku. Berikan kekuatan untuk dapat melalui malam mencekam ini sekali lagi. Sekali lagi, aku mendengar suara langkah-langkah kaki yang berjalan di atas semak dan rerumputan. Awalnya terdengar jauh, namun semakin lama semakin mendekat, dan akhirnya seperti berhenti tepat di depan rumah. Jam 1 lewat tengah malam. Aku yang terkurung sendirian di dalam rumah akhirnya memberanikan diri untuk berdiri dan mendekat ke jendela. Ingin tahu ada apa sebenarnya di luar. Suara langkah kaki siapa yang ada di halaman. Tirai lusuh yang menggantung menutupi jendela secara perlahan kugeser sedikit demi sedikit, membuat celah ruang untuk mengintip. Setelah sudah ada cukup celah, barulah terlihat keadaan di luar, walaupun masih dengan sudut pandang sempit. Lampu templok yang kami pasang di luar berbahan bakar minyak tanah yang ukurannya cukup besar, bisa menerangi rumah sampai belasan meter ke depan. Sepi. Di bagian kiri halaman tidak ada siapa-siapa. Remang cahaya menunjukkan seperti itu. Di kejauhan, aku masih bisa melihat pohon-pohon karet yang berdiri berbaris walau hanya berbentuk siluet, kokoh tegak dalam hening dan diam. Kemudian, aku menggeser sudut pandang ke bagian tengah halaman. Ternyata, sama saja, hanya lahan kosong sepi di tengah remang cahaya. Rasa takut yang kurasakan beberapa detik ke belakang dan sudah sedikit mereda. Tiba-tiba kembali mencuat memenuhi isi kepala. Ketika pandangan mulai bergeser ke sebelah kanan, persis di depan rumah. Di situ, aku melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Pemandangan samar, tapi masih bisa terpampang dengan bantuan sedikit cahaya. Memincingkan mata, mengucapnya sekali lagi, berusaha memperjelas penglihatan supaya bisa menembus gelap. Beberapa belas detik kemudian, barulah aku bisa menangkap semuanya, melihat dengan mata kepala sendiri, objek yang sejak tadi membuat penasaran. Seketika, detak jantung seperti berhenti. Desir aliran darah mengalir pelan, bulu kuduk berdiri. Aku kembali tercekat ketakutan ketika melihat ada beberapa sosok sedang berdiri di dalam gelap. Benar, di antara pepohonan karet, aku melihat beberapa sosok yang bentuknya seperti manusia. Entahlah, mungkin 6 atau 8 orang. Aku belum bisa memastikan. Jangankan jumlahnya, untuk bentuk pastinya pun aku masih belum bisa memastikan, karena masih kelihatan berbentuk siluet bayangan hitam. Aku yang sangat ketakutan masih terus terpaku melihat mereka.
coba mencerna dan lebih jelas lagi untuk menangkap bentuk sosok-sosok itu. Tanganku masih tetap menahan tirai, menjaga supaya bisa terus ada celah untuk melihat keluar. Setelah mungkin 1 menit kemudian, barulah pandangan bisa menangkap semuanya. Beberapa sosok ini berdiri 2 baris ke belakang, entah berapa jumlahnya, karena yang ada di belakang tertutup gelap pekat. Aku hanya bisa melihat cukup jelas hanya 3 atau 4 baris di depan. Tapi yang pasti, aku bisa sangat jelas melihat sosok-sosok yang berada paling depan, karena jaraknya paling dekat dengan aku yang sedang mengintip. Ternyata sosok-sosok paling depan sedang menggotong sesuatu. Setelah aku pertegas dan pastikan lagi, ternyata mereka sedang membopong keranda mayat. Mereka berdiri dalam menghadap ke rumah tempat aku sedang terjebak sendirian. Iya, hanya itu yang mereka lakukan, berdiri diam sambil membopong keranda jenazah. Aku tercekat-cekam, gak mampu menelan ludah sendiri, ketakutan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk melangkah mundur menjauh dari jendela ketika tiba-tiba melihat mereka mulai bergerak. Beberapa sosok bergerak maju, melangkah, terlihat seperti melayang pelan mendekat ke pintu rumah. Ya Allah, aku kemudian berdiri di sudut ruangan tengah dalam remang cahaya petromak yang mulai kehabisan bahan bakar. Keringat dingin mengucur, tubuh mulai gemetaran, sambil terus memandang ke arah pintu, berharap semoga tidak ada yang membukanya dari luar. Tapi harapan hanya tinggal harapan, karena aku melihat gagang pintu mulai bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti ada yang sedang mencoba membuka dari luar. Diam terpaku, hanya itu yang bisa aku lakukan. Beberapa belas detik kemudian, hal yang paling aku takutkan akhirnya terjadi. Pintu rumah mulai terbuka pelan. Benar, ada yang membukanya dari luar. Awal tahun 1988. Akhirnya berangkat juga ya kita, Dok. Ini semua gara-gara lu. Kenapa juga mau sih ditugasin tengah hutan Sumatera? Itu percakapanku dengan Sandi ketika kami sudah duduk di dalam bis luar kota yang akan mengantar kami ke satu wilayah di satu kota kecil di perbatasan Sumatera Selatan. Halo, aku Aldo bersama Sandi, rekan kerjaku. Kami ditugaskan oleh kantor untuk survei kelayakan dari satu wilayah perkebunan. Jadi, rencananya perusahaan tempat kami bekerja ini akan membeli satu wilayah yang dulunya dipergunakan sebagai perkebunan karet. Namun, katanya sudah kira-kira belasan tahun namanya terbengkalai. Maka dari itulah, aku dan Sandi ditugaskan untuk datang mengunjungi untuk melihat-lihat keadaannya. Rencananya, kami akan tinggal di sana selama 1 minggu. Ada beberapa penelitian dan tes juga yang akan dilakukan. Kami ingin tahu tingkat kesuburan tanah dan info lainnya. Awalnya, aku keberatan dengan tugas ini dengan bermacam alasan, salah satunya jauh dari keluarga, dan tempat yang akan kami kunjungi ini jauh di pedalaman Sumatera. Mendengarnya saja sudah cukup seram. Tapi, akhirnya Sandi bisa membujukku dengan berbagai cara, hingga akhirnya aku luluh dan mau menemaninya menjalankan pekerjaan ini. Singkat cerita, setelah belasan jam perjalanan, akhirnya bis yang mengantar kami tiba di satu kota kecil. Jam 11 siang kami turun dari bis, lalu berdiri di pinggir jalan depan pertokoan. Matahari nyaris berada tepat di atas kepala. Panasnya menyengat, mencairkan keringat. Kami dengan penampilan yang agak berbeda dengan warga setempat, sedikit menarik perhatian. Beberapa mata terlihat memandang dengan penasaran. Kemana dulu nih kita, San?
Lo pegang alamatnya kan? Tanyaku ke Sandi yang masih berdiri dengan wajah sedikit mengantuk. Iya, gue juga bingung baca alamatnya nih. Kotanya sih bener kota ini, jawab Sandi. Mungkin raut wajah kami memang kelihatan kebingungan, jadi tambah menarik perhatian banyak orang. Mau kemana bang? Tiba-tiba ada orang yang sudah berdiri di dekat kami. Kami mau ke alamat ini bang, tahu nggak? Jawab Sandi sambil menunjukkan secarik kertas di tangannya. Orang itu membacanya sebentar, lalu dia bilang, "Oh, ini sih Pak Rahman, bos tanah. Ayo saya antar ke rumahnya bang, nggak jauh kok dari sini." Kebetulan yang menyenangkan, tentu saja kami senang mendengar dan ikut ajakan dari pemuda ini. Kami mengikuti langkahnya menuju ke arah belakang kota kecil ini, menyusuri jalan tanah lebar menembus celah pertokoan yang berbaris berjajar. Memang kota kecil, keramaian hanya ada di sepanjang jalan besar tadi, yang kebetulan merupakan jalan lintas Sumatera. Tidak terlalu lama, hanya kurang lebih 30 menit perjalanan, diselingi dengan obrolan santai, jadinya tidak terlalu terasa. Tibalah kami di depan satu rumah kecil dengan halaman luas. Rumah sederhana, namun kelihatan sangat nyaman sebagai tempat tinggal. Ayo bang, kita masuk. Ini rumah Pak Rahman, ajak pemuda baik hati ini yang belakangan kami tahu kalau namanya Kuswan. Ada yang menarik perhatian ketika kami sudah berada di halaman rumah. Tepat di depan teras, ada 3 motor berjajar. Aku bertanya-tanya dalam hati, kok banyak sekali motor yang dimiliki Pak Rahman. Setelah sudah berada di depan pintu, Kuswan mengetuknya. Sedikit lama kami menunggu sampai akhirnya pintu terbuka, lalu muncul lelaki setengah baya dari dalam rumah. "Pak Rahman, ada tamu nih," ucap Kuswan sambil tersenyum. "Oh, Mas Sandi dan Mas Aldo ya," ucap beliau dengan senyum ramah. Kemudian beliau mempersilakan kami duduk di kursi teras. Disitulah kami mulai berbincang. Setelah itu, Kuswan yang sudah berbaik hati mengantarkan pergi setelah kami sudah mengucap banyak terima kasih. Jadi, singkatnya, Pak Rahman ini adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk semacam guide yang akan memandu kami dalam rangka survei. Pak Rahman juga merupakan orang kepercayaan dari pemilik lahan. Beliau sudah lama tinggal di kota kecil ini dan juga kurang lebih sudah sangat tahu keadaan dan situasi lahan perkebunan karet yang akan kami tuju. Kira-kira saya sudah 15 tahun tinggal di sini dan sudah 5 tahun bekerja untuk pemilik lahan yang mas-mas ini mau datangi. Begitu katanya. Menurut cerita Pak Rahman, dia sebenarnya sangat jarang datang ke perkebunan karet ini. Hanya sesekali saja kalau ada orang yang datang untuk melihat-lihat dengan tujuan untuk membeli. Seperti kami inilah kira-kira. Yang pastinya, perkebunan karet itu sudah lama terbengkalai, Mas. Karetnya sudah lama nggak disadap. Semak belukar dan rumput ilalang tumbuh subur hampir di setiap sudut lahan. Pokoknya lihat saja sendiri nanti, ucap Pak Rahman lagi-lagi dengan senyuman. Kira-kira berapa lama perjalanan dari sini, Pak? Tanyaku. 1 jam perjalanan menggunakan motor. Nah, itu motornya sudah saya siapkan. Pak Rahman menunjuk 3 motor terparkir di halaman yang tadi sempat menarik perhatian. Ternyata motor itu disiapkan untuk kami. Nanti Mas Aldo dan Mas Sandi bisa pakai 2 motor itu untuk transportasi. Ah, syukurlah kami tidak harus berjalan kaki ke perkebunan karet, pikirku dalam hati. Tapi 1 jam lebih perjalanan bermotor juga cukup melelahkan. Rumah tempat menginap juga sudah disiapkan dan dibersihkan. Tinggal mengisi saja. Malam ini saya bisa menemani menginap di sana sampai besok sore.
Lusa saya ada keperluan, jadi nggak bisa menemani ya. Lanjut Pak Rahman. Rumah tempat kami tinggal dekat-dekat sini, Pak. Tanya Sandi dengan penasaran. Loh, memang kalian gak dikasih tahu? Rumahnya bukan di sini, tapi di perkebunan karet itu. Tapi tenang saja, aman kok. Kami pikir rumah tempat kami akan tinggal letaknya di kota kecil ini. Ternyata salah, tepat di tengah-tengah perkebunan karet. Ya sudah, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain menuju perkebunan karet, lalu menyelesaikan pekerjaan supaya lekas kembali ke Jakarta. Kalau sudah siap, nanti setelah makan siang kita langsung berangkat saja perkebunan ya, ucap Pak Rahman. Aku dan Sandi mengangguk setuju. Setelah itu, kami melanjutkan perbincangan, lebih banyak berisi mengenai perkebunan karet, walau sesekali membincangkan hal lainnya. Pak Rahman yang sangat ramah dan suka bercanda menjadikan kami betah berlama-lama berbincang dengannya. Nyaris jam 1:30 siang, kami memulai perjalanan. Matahari mulai sedikit condong ke barat, tapi panasnya masih terasa membakar kulit. Mengendarai motor masing-masing, Pak Rahman berada paling depan. Aku dan Sandi mengikutinya dari belakang. Kami menuju keluar kota kecil yang tidak terlalu ramai ini. Awalnya menyusuri jalan aspal yang di kanan kirinya berdiri bangunan pertokoan kecil berjajar berbaris memenuhi sisi jalan. Tapi lama-kelamaan barisan toko itu berkurang dan akhirnya menghilang karena kami mulai berbelok keluar dari jalan besar beraspal berganti jalan tanah yang tidak terlalu lebar. Di sini mulai memasuki wilayah hutan yang Pak Rahman bilang kami memang harus melalui hutan belantara dulu sebelum masuk wilayah perkebunan karet. Dan benar, hutan yang kami telusuri kurang lebih bisa disebut belantara. Pepohonan berdiri lebat dan rindang. Sinar matahari tidak bisa menembus sepenuhnya. Hanya garis-garis cahaya saja yang mampu menerobos kerindangan. Jalan juga agak menantang. Beberapa kali kami melewati tanjakan curam dan kelokan berliku. Untung saja cuaca cerah. Entahlah apa jadinya kalau diguyur hujan. Raungan mesin motor yang kami tunggangi seperti memecah kesunyian belantara ini. Semakin jauh ke dalam keadaannya semakin rimbun dan sepi. Di awal perjalanan, sesekali kami masih berpapasan dengan penduduk yang lalu lalang menggunakan motor. Tapi lama-kelamaan sepertinya hanya tinggal kami bertiga yang berada di jalan yang semakin lama semakin mengecil ini. Hanya kami yang sedang berada di hutan ini. Aku cukup takjub dengan pemandangan yang terpampang. Pemandangan yang belum pernah aku melihat dan merasakan sebelumnya. Pemandangan yang mustahil ada di kota Jakarta. Tapi sekitar sudah 45 menit perjalanan, Pak Rahman menghentikan laju motor. Kemudian aku dan Sandi berhenti juga di sampingnya. Nah, ini batas paling luar perkebunan karetnya. Berbatasan langsung dengan hutan yang kita lewati tadi. Begitu kata Pak Rahman. Memang benar, beberapa meter di depan pemandangan sudah berubah. Yang tadinya hutan belantara berganti jadi banyak pepohonan karet berdiri memanjang, berbaris rapi, berjarak satu dengan yang lainnya. Yuk kita lanjutkan jalan. Rumahnya sekitar setengah jam dari sini. Pak Rahman bilang begitu. Lalu kami mengikuti di belakangnya. Lagi-lagi benar apa yang Pak Rahman bilang. Perkebunan karet ini sangat tidak terawat. Rumput ilalang dan semak belukar nyaris memenuhi permukaan, berdesakan di antara pohon-pohon karet. Aku memandanginya sambil terus melaju, memperhatikan kanan kiri pepohonan karet yang terlihat jadi seperti terowongan panjang. Sepi, tidak ada orang sama sekali. Sepertinya benar, hanya kami orang yang ada di wilayah luas di pedalaman Sumatera ini. Tapi,
ada yang sedikit aneh. Mungkin hanya perasaan saja atau bagaimana. Tapi aku merasa kalau ada orang yang sedang memperhatikan kami. Entah siapa. Yang lebih aneh lagi, aku merasa kalau perkebunan karet ini hidup dan seperti sedang memperhatikan kami juga. Sungguh perasaan yang aneh. Tapi ya sudahlah, aku coba mengabaikan, lalu mengalihkan dengan lagi-lagi memperhatikan sekeliling. Perkebunan karet yang sepertinya sudah sangat lama terbengkalai tidak terurus. Melihat ini semua, aku jadi ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan dan kembali ke Jakarta. Nah, itu rumahnya. Bagus kan? Begitu Pak Rahman bilang ketika kami lagi-lagi berhenti. Kali ini di atas kontur tanah yang sedikit lebih tinggi. Dari tempat ini, kami bisa melihat rumah yang ditunjuk oleh Pak Rahman. Jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kami berada. Rumah yang gak terlalu besar, gak berpagar, rerumputan hijau tergelar nyaris menutupi seluruh halamannya. Yuk kita ke sana. Lalu kami menuju ke rumah itu. Jadi rumah ini letaknya memang di ujung perkebunan. Di belakangnya sudah bukan pepohonan karet lagi. Nanti emas-emas bisa melihatnya sendiri. Aku dan Sandi memperhatikan sekitar. Masih jam 3 sore, tetapi suasananya sudah sangat sepi. Hanya suara obrolan kami saja yang terdengar, selebihnya sunyi. Di sini belum ada listrik, tapi lampu minyak tanah dan petromak sudah saya siapkan semuanya. Termasuk kompor dan peralatan makan sudah ada. Kira-kira berapa lama di sini ya? Kalimat Pak Rahman diakhiri dengan pertanyaan. Paling lama 1 minggu, Pak. Tapi kalau memang pekerjaan sudah selesai kurang dari seminggu, ya kami akan pulang, Pak. Jawab Sandi. Tidak lama setelah berbincang di luar, lalu kami masuk ke dalam rumah. Di depan 2 kamar besar ada ruang tamu atau ruang tengah cukup besar. Di dalamnya ada sofa panjang, meja kayu, dan 2 kursi. Yang menarik, kamar mandi di rumah ini masih menggunakan sumur sebagai sumber air. Tenang saja, air yang ada di sumur ini sangat bersih, bisa digunakan sebagai air minum setelah dimasak. Pak Rahman bilang begitu ketika kami sedang melihat isi kamar mandi dengan sedikit keheranan. Di depan kamar mandi ada dapur kecil dengan perlengkapan memasak seadanya. Setelah selesai berkeliling, kami lalu membereskan barang bawaan, meletakkannya di kamar depan. Aku dan Sandi memutuskan untuk tidur di kamar yang sama nantinya, sementara kamar tengah akan diisi oleh Pak Rahman yang malam ini rencananya akan menginap di sini juga. Hari pun terus bergulir menjadi sore, mendekati malam. Jam 8 malam. Setelah makan, kami berbincang di ruang tengah. Lampu petromak jadi sumber penerangan. Dalam jangka beberapa waktu kami harus memompanya agar bisa terus menyala terang. Mas bisa tenang bekerja di sini. Kalau boleh tahu, survei apa sih yang akan dilakukan? Tanya Pak Rahman sambil menghisap rokoknya. Gak banyak kok, Pak. Hanya mengukur luas lahan, menghitung banyak pohon karet, kesuburan tanah, sama yang lain-lainnya, Pak. Kira-kira seperti itulah, jawab Sandi. Harapannya sih nggak sampai seminggu tugas kami selesai, Pak, sambungku. Perbincangan cukup seru dan menarik. Ditambah Pak Rahman memang sepertinya orang yang sangat senang bercerita tentang apa saja. Tapi pikiranku sesekali teralihkan, memperhatikan situasi dan keadaan rumah ini dan perkebunan karet di luar. Heningnya sungguh benar, gak ada suara sama sekali selain suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Kenapa, Mas? Sepi sekali ya? Hehehe, ya namanya juga di tengah hutan, Mas. Pak Rahman membuyarkan lamunanku. Iya, Pak.
Saya sama sekali belum pernah merasakan tinggal di tempat seperti ini, jawabku. Masing-masing gelas kopi yang ada di meja sudah habis, hanya menyisakan bubuknya saja. Entah sudah berapa batang rokok yang sudah kami habiskan untuk menemani percakapan. Tidak terasa, sudah nyaris jam 11 malam. Angin dingin mulai menyeruak masuk ke dalam rumah dari pintu depan yang memang sengaja kami biarkan terbuka sejak tadi. Sementara di luar, gelapnya sudah tidak karuan. Yang terlihat hanya batang-batang besar pepohonan karet yang kelihatannya dari kejauhan. Obrolan pun sudah mulai lebih banyak. Sepertinya sudah hampir habis bahan perbincangan. Ditambah, aku dan Sandi memang sudah sangat kelelahan. Tapi, sekali lagi aku membakar rokok, lalu berdiri dari duduk dan berjalan menuju pintu. Aku ingin melihat pemandangan di luar. Pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Gelap pekat perkebunan karet. Nyaris tidak ada objek yang bisa tertangkap indera penglihatan. Ketika sudah beberapa menit berdiri di depan pintu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Ada suara yang cukup aneh. Aku sama sekali tidak pernah mendengar suara ini sebelumnya. Aku menajamkan pendengaran, coba menangkap lagi suara yang awalnya tadi terdengar di kejauhan. Kali ini jaraknya sudah seperti lebih dekat. Pak, itu suara apa ya? Pak Rahman dengar nggak? Tanyaku kepada Pak Rahman yang aku perhatikan dari wajahnya juga seperti keheranan. Oh, itu suara binatang malam. Sejenis jangkrik, Mas, jawabnya. Ah, masa sih Pak jangkrik suaranya seperti itu? Sepertinya nggak gitu Pak kalau jangkrik. Aku soalnya sudah sering mendengar, kataku. Suara itu muncul lagi. Kali ini kedengaran sangat jelas dan sepertinya sumber suara berada dekat rumah. Sudah malam, yuk kita tidur aja, istirahat. Mas Aldo, tutup pintunya dan jangan lupa dikunci ya. Tiba-tiba Pak Rahman bilang begitu. Entah kenapa. Ya sudah, aku dan Sandi menurut. Kami langsung membereskan semuanya, menutup pintu dan menguncinya, lalu masuk kamar depan. Sementara Pak Rahman tidur di kamar tengah. Di dalam kamar, aku dan Sandi meneruskan berbincang. Gila lo ya, harusnya gue gak mau ikut sama lo ke tempat ini. Serem, San. Aku bersungut di atas tempat tidur dengan suara pelan. Gue juga kan gak tahu kalau bakal tinggal di rumah kayak gini. Kalau tahu begini, gue juga gak bakal mau. Ya udahlah, besok kita cepat beresin kerjaan. 2-3 hari kalau udah beres ya kita langsung balik ke Jakarta. Ngapain lama-lama di sini? Jawab Sandi. Terus, lu denger gak suara krek-krek tadi di luar? Iye, gue denger juga. Kok gue gak yakin sama jawaban Pak Rahman ya? Kayaknya itu bukan suara jangkrik dah. Terus suara apaan? Ya gue gak tahu. Setelah itu, kami diam tanpa berbincangan, mencoba beristirahat, mengobati kelelahan setelah sudah menempuh perjalanan panjang sejak kemarin. Sandi sudah terlelap sejak tadi, sementara aku masih susah untuk masuk ke alam mimpi. Walau beberapa kali terkesiap, tapi setelahnya kembali segar terjaga. Rumah ini begitu senyap, heningnya mengundang cekam di kepala. Hembusan suara angin yang menabrak pepohonan beberapa kali terdengar dari luar. Udara cukup dingin juga terasa berhembus masuk dari sela-sela jendela. Kalau aku perhatikan, ruang tengah juga gelap. Sepertinya lampu Petromax sudah mati. Aku melihatnya dari celah di atas pintu. Aku hanya melamun sambil terus memperhatikan langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Cahaya lampu templok kamar memberikan penerangan cukup. Sampai akhirnya hal yang aku takutkan sejak tadi terjadi.
Aku ingin buang air kecil, pingin kencing, takut. Ya tentu saja, makanya aku perlahan membangunkan Sandi untuk menemaniku ke belakang. Tapi entah dia berpura-pura atau tidak, Sandi tetap tidak bangun dari tidurnya. Sudah tidak tahan, akhirnya aku memberanikan diri untuk ke kamar mandi sendirian. Melangkah keluar kamar, yang pertama kali terlihat adalah ruang tengah yang benar memang sudah gelap. Pencahayaan hanya dari kamarku dan kamar Pak Rahman. Ya, ternyata pintu kamar Pak Rahman dalam keadaan terbuka. Ketika aku melewati depan kamarnya, dia terlihat tertidur lelap di atas ranjang. Aku lalu terus melangkah menuju kamar mandi. Dapur dalam keadaan gelap. Kami memang membiarkannya seperti itu, tapi di depan pintu kamar mandi sudah disiapkan lampu templok kecil untuk dibawa ke dalam. Di dalam kamar mandi, aku akhirnya bisa lega buang air kecil. Setelah itu tidak lupa menyiramnya. Nah, ketika sudah selesai, tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Suara yang persis sama dengan yang kami dengar tadi luar. Bedanya, kali ini terdengar sangat jelas. Sepertinya sumber suara bukan berada di luar, tetapi di dalam rumah. Suara itu terdengar lagi. Saat itulah aku sangat yakin kalau itu bukan suara jangkrik seperti yang Pak Rahman bilang. Jangkrik tidak seperti itu bunyinya. Rasa takut mulai menyeruak isi kepala, tapi tidak ada jalan lain kecuali harus membuka pintu dan keluar. Ya sudah, dengan masih memegang lampu templok di tangan, perlahan aku mulai membuka pintu kamar mandi, menariknya pelan. Setelah pintu sudah terbuka, yang pertama kali terlihat adalah dapur yang masih terlihat sangat gelap. Lalu aku mengarahkan cahayanya ke sana. Dapur kosong, tidak ada apa-apa. Syukurlah, aku bisa bernapas sedikit lega. Aku lalu buru-buru melangkah ke depan menuju kamar. Tapi suara itu kembali kedengaran ketika aku sedang persis berada di depan pintu kamar Pak Rahman. Sepertinya berasal dari dalam kamar Pak Rahman. Refleks, aku lalu menoleh memandang ke dalam kamar Pak Rahman. Aku memperhatikan dengan seksama, memajamkan penglihatan karena ada yang beda. Pemandangannya berbeda dengan ketika aku baru mau ke kamar mandi sebelumnya. Di atas tempat tidur, aku melihat Pak Rahman masih terlelap menghadap dinding. Tapi ada yang aneh, kali ini ada sesuatu di sebelahnya. Ada sesuatu yang sedang terbaring juga di atas tempat tidur. Awalnya aku melihat itu seperti guling, tapi lama-kelamaan aku tersadar kalau itu ternyata bukan guling. Ukuran guling harusnya tidak sampai sebesar itu. Gak ada guling berukuran sebesar tubuh manusia dewasa. Lalu, itu apa yang ada di sebelah Pak Rahman? Aku terhenyak. Tubuhku tiba-tiba lemas setelah sadar dengan pemandangan yang ada di kamar Pak Rahman. Ternyata benda yang sedang aku perhatikan adalah pocong. Ada pocong sedang terbaring di atas tempat tidur, tepat di sebelah Pak Rahman. Pocong sebesar ukuran tubuh orang dewasa berbalut kain putih kusam lengkap dengan ikatan di beberapa bagian. Aku sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba suara itu terdengar lagi, tapi aku masih juga belum bisa melangkah. Kakiku sangat berat untuk digerakkan. Desir aliran darah begitu cekap mencengkam. Semakin ketakutan lagi, semakin aku melihat kalau pocong itu perlahan mulai bergerak. Yang tadinya berbaring, dia mulai bangkit seperti hendak berposisi duduk. Ya Allah, pemandangan apa ini? Nyaris menangis ketika akhirnya aku melihat pocong sudah duduk di atas tempat tidur menghadapku. Entah dapat kekuatan dari mana, akhirnya
Aku dapat menggeser menyeret kaki untuk melangkah masuk ke dalam kamar depan. Setelah sudah di dalam kamar, buru-buru menutup pintu lalu menguncinya dari dalam. Nafas tersengal, keringat dingin mulai mengucur. Aku gemetar ketakutan, sementara Sandi masih lelap tertidur. Nggak mau ketakutan sendirian, aku lalu membangunkan Sandi. Kali ini dengan lebih memaksa, Sandi harus bangun. Beberapa belas detik kemudian, akhirnya Sandi bangun juga. "Ada apa sih, Dok?" tanya Sandi sambil mengucek-ngucek matanya. "San, ada pocong di kamar Pak Rahman," nyaris berbisik. Aku bilang begitu. "Hah? Serius? Lu tau dari mana?" Sandi langsung total terjaga. "Gue lihat sendiri tadi, waktu balik dari kamar mandi." Masih gemetar aku berbicara. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Aku dan Sandi mendengarnya. "Itu bukan suara jangkrik, San," ucapku. "Terus itu suara apa?" tanya Sandi mulai ketakutan. "Kayaknya itu suara pocong." "Ah, gila loh, serem amat. Coba lihat aja sendiri kalau nggak percaya." Entah apa yang ada di kepala Sandi, dia malah berdiri lalu berjalan mendekati pintu, kemudian membukanya perlahan. Sandi mengintip keluar. Tidak lama setelah mengintip, Sandi lalu memandangku dengan wajah pucatnya, terlihat sangat ketakutan. Bersambung.